Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Didi Natalio Ratulolo. Baik adik-adik, pada pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan, kita akan membahas materi tentang menyimak cerpen. Baik adik-adik, saya akan menjelaskan materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, dan kaidah kebahasaan. Baik adik-adik, seperti yang kita ketahui, cerpen adalah cerita pendek atau salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi hanya pada satu konflik. Sedangkan fiksi itu sendiri adalah tulisan prasa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Ciri-ciri cerpen terdiri atas 5 poin, yaitu 1. Terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, atau tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Dan yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar. Yang keempat, cerpen hanya berfokus pada satu atau beberapa karakter. Dan yang terakhir, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Baik adik-adik, kita lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen juga memiliki 6 poin yang harus kita bahas, yaitu 1. Abstrak, yang kedua orientasi, dan yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang keenam koda. Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. 1. Unsur intrinsik terdiri atas tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat dan gaya bahasa yang terkandung dalam cerpen. Dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Cerpen digunakan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang isi cerita. Unsur-unsur yang dimaksud dalam hal ini yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Baik adik-adik, kaidah kebahasaan yang terkandung dalam cerpen. Dilihat dari gaya bahasa dan diksi yang digunakan, cerpen memiliki ciri-ciri kebahasaan antara lain: 1. Menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh, penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Yang kedua, menggunakan frasa adverbial atau kata keterangan untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung, ada juga yang tak langsung, ataupun berupa dialog. Yang keempat, menggunakan kata-kata kiasan atau konotatif. Yang kelima, menggunakan bahasa yang formal ataupun semi formal. Baik adik-adik, dari penjelasan saya tadi, bagaimana dengan tanggapan dari adik-adik? Kalaupun ada yang tidak paham dari penjelasan saya atau tidak mengerti dari penjelasan saya memberikan waktu dan kesempatan untuk adik-adik untuk bertanya.